Keesokan harinya di tanggal 13 Agustus 1988, Sumiarsi dan keluarganya mendatangi rumah Purwanto. Berbekal alu besi, mereka menghabisi Purwanto dan berturut-turut anak remaja Purwanto yang bernama Haryo Bismoko. Halo bosku, selamat datang di Goods TV. Sebuah kisah yang pernah booming pada tahun 1988, di mana seorang letnan kolonel dan keluarganya dihabisi oleh keluarga Sumiarsi. Kisah ini dulu booming sekali, ya karena pertama kalinya seorang wanita divonis hukuman mati. Sumiarsi sang pembantai pun ini adalah seorang mucikari kelas kakap dan berani serta tega menghabisi Purwanto dan keluarganya. Keluarga, bantai keluarga. Penasaran dengan kisahnya? Kita akan bahas di Goods TV. Kisah ini berawal dari Gang Doli. Awal mulanya hubungan Purwanto dengan Sumiarsi baik-baik saja, bahkan sangat akrab. Sumiarsi adalah pemilik Wisma Happy Home. Dan Purwanto adalah seorang pengunjung sekaligus pelanggan Sumiarsi. Sumiarsi mendirikan Wisma Happy Home ini sejak tahun 1975. Dan saat itu Wisma Happy Home adalah salah satu wisma yang sangat ramai pengunjungnya. Ya dikarenakan pekerjanya atau wanitanya sangat cantik-cantik. Melihat omset dari Sumiarsi, Purwanto pun tergiur. Hingga akhirnya Purwanto menawarkan kongsian atau kerjasama dengan Sumiarsi. Sumiarsi pun tidak menolak, ya karena mungkin ada tambahan biaya, kemudian mendapat perlindungan dari seorang letnan kolonel. Hingga akhirnya Purwanto pun membuka sebuah wisma sumber rejeki dan meminta kepada Sumiarsi untuk mengelolanya. Dalam perjanjiannya, Sumiarsi diminta untuk menyetor 20 juta per bulan. Jika tidak mampu, kekurangannya dihitung sebagai hutang dan berbunga. Semula setoran ke Purwanto yang dilakukan oleh Sumiarsi lancar-lancar saja sih dia. Hingga suatu ketika Gang Doli menjadi sasaran utama oleh polisi, ya sebagai sasaran utama penggerebekan karena tersebar kabar bahwa Gang Doli telah mempekerjakan gadis atau wanita di bawah usia. Dari kondisi tersebut, pengunjung pun mulai menyusut dan akhirnya Gang Doli menjadi sepi, penghasilan pun mulai menurun. Setoran Sumiarsi pun semakin seret kepada Purwanto. Tetapi Purwanto tidak mau tahu, bahkan Purwanto sempat menganiaya Sumiarsi dan suaminya. Sumiarsi pun pernah mengakui dia pernah diludahi oleh Purwanto dan pernah juga disiram oleh air minuman, dan bahkan suaminya pun pernah dipopor dengan senjata. Bahkan si Sugeng ini pernah dipenjara di markas marinir, ya dikarenakan keterlambatan setoran yang dilakukan oleh Sumiarsi. Hingga akhirnya Purwanto pun mulai melunak ketika melihat seorang gadis yang bernama Rose Meiwati yang merupakan anak dari Sumiarsi yang kala itu diasuh oleh neneknya di Jombang. Kala itu Rose Meiwati masih duduk di bangku SMP, ya usianya kurang lebih 15 tahun. Gadis itu menarik hati Purwanto dan Purwanto pun menawarkan kepada Sumiarsi bahwa kekurangan setoran bisa dianggap selesai jika Sumiarsi mau menyerahkan anak perempuannya. Karena Purwanto saat itu sangat terpesona dengan kemolekan tubuh dari Wati. Dalam keadaan itu Sumiarsi merasa ketakutan hingga akhirnya dia memperkenalkan anaknya si Wati dengan Serda Polisi Adi Prayitno dan akhirnya dinikahkanlah mereka berdua. Mendengar kabar itu Purwanto pun sangat marah kepada Sumiarsi hingga akhirnya dia meneror Wisma Happy Home, bahkan sempat mengirim anggotanya untuk mengobrak-abrik Wisma Happy Home dan bahkan memukuli pegawai-pegawai yang ada di situ. Dengan kondisi ini, Sumiarsi pun berinisiatif dan berpikiran akan menghabisi nyawa Purwanto.
Sumiarsi pun merencanakan pembunuhan itu pada tanggal 12 Agustus 1988 dan melibatkan suaminya si Prayit, kemudian anak dari Prayit dari istri pertamanya, kemudian pegawainya, dan bahkan menantunya yang seorang polisi. Keesokan harinya di tanggal 13 Agustus 1988, Sumiarsi dan keluarganya mendatangi rumah Purwanto di Jalan Dukuh Timur nomor 17 Surabaya jam 10 pagi. Yang jelas Purwanto tidak menaruh kira akan terjadi hal yang tidak diinginkan, karena awalnya mereka kan sangat akrab. Berbekal alu besi, mereka menghabisi Purwanto dan berturut-turut anak remaja Purwanto yang bernama Haryo Bismoko, kerabat Purwanto yang bernama Sumaryatun, dan istri Purwanto yang bernama Sunarsi, dan anak Purwanto yang masih SD, Haryo Budi Prasetyo pun menjadi sasaran dari keganasan Sumarsi dan keluarganya. Saat itu anak Purwanto, Haryo Abrianto, selamat ya, karena si Haryanto ini tengah menjalani pendidikan Taruna Akademik Angkatan Laut. Singkat kisah, di antara 6 pelaku pembunuhan ini 4 diantaranya divonis hukuman mati, yakni suami dari Sumarsi, anak dari Sumarsi yakni Sugeng tadi, kemudian Adi Prayitno merupakan menantu dan juga suami dari Wati. Adi Prayitno ini yang pertama kali divonis hukuman mati pada tanggal 1 Desember 1992. Sedangkan si Jais atau suami dari Sumarsi ini meninggal pada tahun 2001 yang diketahui saat itu sedang sakit kena serangan jantung. Jais ini meninggal saat itu masih tengah menjalani hukuman. Dan masih tersisa 2 orang, yaitu Sumiarsi dan Sugeng anaknya. Dan akhirnya Sumiarsi dan anaknya Sugeng divonis hukuman mati pada tanggal 19 Juli 2008 setelah menjalani kurang lebih 20 tahun masanya di penjara. Jenazah ibu dan anak ini pun diperiksa oleh dokter untuk dipastikan bahwa sudah meninggal. Dan setelahnya mereka berdua dibawa ke RSU Sutomo untuk dibersihkan. Setelah dibersihkan, kedua jenazah ini pun dikirim ke keluarganya di Malang dan untuk dikuburkan di TPU Samangan. Oke bosku, itu adalah kisah kelam keluarga Bantai Keluarga di tahun 1988. Kisah itu sempat booming dan ramai diperbincangkan di masyarakat dan bangsa Indonesia. Karena Sumiarsi adalah orang pertama, dalam hal ini seorang perempuan yang divonis hukuman mati. Oke bosku, jadi begitu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa dan dadah.